Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan yang baik ya teman-teman ya. Untuk kali ini saya ingin menjelaskan materi yang kemarin sudah saya buat. Sekaligus nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga. Jadi kita langsung masuk aja ya teman-teman ya. Mari kita ucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi kali ini yaitu materi nomor 6, percabangan dalam bahasa pemrograman C++. Mungkin sebagian dari kalian ataupun semuanya sudah membaca materi yang saya share kemarin, jadi saya rasa semuanya sudah ada gambaran ya, minimal seperti itu. Kita langsung saja. Oke, dari definisi sederhananya yaitu percabangan ini merupakan pemilihan statement ataupun perintah yang nanti setelah kita pilih itu akan dieksekusi sesuai dengan perintah yang kita tetapkan, seperti itu. Nah, nanti kondisi itu yang akan mengarahkan kita sesuai dengan jalannya suatu program yang kita buat nanti. Jadi gambaran seperti itu ya teman-teman ya. Jadi misalnya kita membuat kondisi A, gimana cara nanti kita memenuhi kondisi yang sudah ditetapkan pada kondisi A. Nanti gambaran lebih luasnya akan kita lihat pada slide setelahnya ya. Mari sekarang kita ikuti terlebih dahulu saja. Oke, percabangan disebut juga sebagai pengkondisian ataupun termasuk dalam salah satu struktur kendali. Oke, struktur percabangan ini ada dua. Yang pertama itu ada kondisi, yang kedua itu ada statement ataupun perintah. Nah, di sini teman-teman, kondisi tertentu ini harus dipenuhi. Misalnya seperti ini. Kondisi yang pertama, kita akan nanti mengenal seperti ini. Misalnya kita punya nilai A. A ini sama dengan 1. Nah, nanti akan ada kondisi seperti ini. Misalnya, apakah A lebih dari 2? Kayak gini ya. Nah, ini namanya kondisi. Nah, sekarang pertanyaannya A-nya berapa? Lihat ya. A-nya adalah 1. Nah, dalam kondisi ini, apakah A lebih dari 2? Ya, ternyata salah. Nah, di sini juga nanti akan menghasilkan sebuah tipe data yang namanya boolean ya. Kalian semua udah tahu. Yang nanti isinya ada true atau false. Ataupun 1 atau 0 ya teman-teman ya, sama. Nah, nanti kalau misalnya kondisi seperti ini kan kondisinya salah. Berarti nanti true atau false? Ya, false ya, ataupun 0, seperti itu. Nah, kemudian nanti kita akan membuat sebuah statement ataupun perintah. Dan nanti baris-baris perintah itu akan kita tuliskan sesuai dengan kondisi yang akan kita buat nanti. Misalnya, jika kondisinya A lebih besar dari 2, apa yang akan kita lakukan? Nah, kalau misalnya tidak sesuai, apa yang kita lakukan? Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke. Kita lanjut. Oke. Dalam kehidupan nyata pun ini sering digunakan ya teman-teman ya. Jadi misalnya kita sederhananya seperti ini. Misalnya kita akan nonton film nih, saya udah punya contoh satu. Jika nanti kita menggunakan if ya, if itu adalah bahasa Inggrisnya jika, sama aja lah ya, tapi ini dalam bahasa pemrogramannya. Nah, jadi jika Anda memiliki tiket ya, maka Anda boleh masuk. Nah, kalau misalnya tidak punya gimana? Ya tidak boleh masuk. Ya, sampai sini paham ya? Oke. Kita lanjut lagi ya. Oke, untuk kondisi percabangannya, kita mempunyai dua model. Kita bisa juga menggunakan operator relasi ataupun menggunakan operator logika. Ya teman-teman semua sudah tahu, dua operator ini menghasilkan tipe data boolean ya, atau misalnya true or false, atau 0, 1 atau 0 ya, seperti itu. Ya misalnya kita bisa lihat seperti ini. Kita punya A sama dengan B misalnya ya. Nah, sekarang A-nya adalah 1.
B-nya adalah 2. Pertanyaan saya, A sama dengan B enggak? Enggak ya, salah. Nanti kalau misalnya salah, apa perintah yang akan dikerjakan? Kalau misalnya benar, apa perintah yang akan dikerjakan? Ya seperti itulah ya. Atau operator logika nanti akan kita pelajari lagi ya. Sementara kita gunakan ini dulu. Oke. Nah, saya sudah buatkan flowchartnya. Jadi silahkan diperhatikan. Misalnya seperti ini. Kita punya kondisi yang ini. Jadi gambarannya kita sudah punya kondisi ya. Anggap saja seperti ini. Kita punya A sama dengan B. Maaf. B. A-nya adalah 1, B-nya adalah 2. Sementara ini kita buat salah dulu ya. Jadi misalnya kondisinya seperti ini. Kalau misalnya kondisinya benar, misalnya 1 sama dengan A atau maaf, A sama dengan B, maka nanti jika kondisinya benar, kita akan masuk ke pernyataan ataupun perintah yang sudah kita tetapkan. Atau misalnya nanti kita akan menampilkan ini salah gitu ya. Maaf, benar gitu. Benar. Nah, anggap aja gitu. Nanti kita akan menampilkan perintah ini kalau misalnya kondisinya benar. Nah, pertanyaannya, kalau kondisinya salah gimana? Nah, kalau kondisinya salah, programnya akan langsung selesai. Ya, kita akan langsung selesai. Pertanyaannya, ini kerjakan apa enggak? Nah, nggak dikerjakan ya. Jadi, dia langsung keluar, langsung selesai programnya. Langsung berhenti gitu aja ya. Oke. Nah, dari flowchart itu, nanti kita akan diperhatikan bahwa dalam kondisi benar, kita akan menjalankan baris perintah. Nah, lalu selesai ataupun keluar program. Nah, kalau misalnya salah, ya kita nggak ngejalanin baris perintah, ya langsung aja keluar. Oke, jadi dilewat ya, seperti itu teman-teman. Oke, nah jenis percabangan nanti kita ada 4 ya, cuman kita nggak akan gunakan semuanya. Nanti juga akan saya perhatikan satu persatu. Kita punya if, ada else, ada if else, ada if else, dan juga kita punya switch case. Nah, jadi masing-masing punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing ya. Jadi sesuai keperluan aja teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, jadi contohnya seperti ini. Misalnya if ini digunakan hanya perintahnya jika kondisinya true. Cara penulisannya seperti ini. Jadi kita menuliskan perintah if, lalu kondisinya apa, ya. Nah, nanti ini adalah baris perintahnya. Jadi contohnya seperti ini. If 90 lebih dari 80, pertanyaan saya, ini benar nggak? Kondisi ini benar nggak? Ya, betul ya. Maka nanti baris ini akan menjalankan, ataupun nanti sesuai perintahnya dia akan menampilkan tulisan nilai A, seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah if else. Nah, ini nggak jauh berbeda nih dari if yang sebelumnya. Hanya saja kita ada lebihnya, namanya adalah else. Else ini gunanya buat apa sih? Nah, jadi if else ini merupakan percabangan yang jika kondisinya bernilai false atau salah, ya, atau salah, maka nanti kita juga bisa menjalankan perintah yang lain. Nah, kita lihat contohnya ya. Cara penulisannya seperti ini. If kondisi, ya, ini adalah perintah. Nah, jadi dalam ini ya, di dalam kurung kurawal, ada perintah. Perintahnya jika kondisinya true. Else, nah else itu berarti selain itu, ataupun selain yang ada di kondisi ini, ataupun kita sebutnya nanti salah ya, selain itu. Nah, jika selain itu, maka ada perintahnya. Ya, ini kita tutup seperti itu. Oke, sekarang kita lihat contohnya. If 50 lebih dari 80, pertanyaan saya, ini benar nggak? Salah, ya. Jika salah, yang ini akan dilewat, ya. Maka nanti akan masuk ke dalam else. Ingat, else itu apa?
selain kondisi di bawah ini. Nah, jadi di kondisi ini diharapkan benar, maka nanti akan menampilkan yang ini, yang nilai A. Tetapi kalau kondisinya salah, dia akan langsung lari ke else. Nah, nanti yang else lihat count nilainya E. Jadi ini yang akan ditampilkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. If, else. Nah, jadi nanti kita bisa memiliki percabangan lebih dari satu kondisi jika kita menggunakan tipe yang seperti ini. Ini nggak jauh beda juga sama yang tadi, jadi ditambah, dan ditambah. Jadi yang awalnya kita punya if, kemudian kita tadi ada ditambah else, nah sekarang ditambah lagi namanya else if. Jadi else if ini nanti selain kita bisa membuat kondisi di satu if yang seperti ini, kita juga bisa membuat kondisi lagi. Nah, else-nya ada untuk apa? Untuk perintahnya jika false, ya kondisinya atau false, ataupun selain kondisi yang ada di atas, seperti itu. Makanya dia letaknya ada di paling bawah. Oke, contoh ya. Cara penulisannya seperti ini. Misalnya, if kondisinya apa? Nah, perintahnya akan dijalankan kalau misalnya kondisi ini benar. Tapi kalau kondisi ini salah, akan turun ke bawah. Ya, akan turun ke bawah ke sini ke else if kondisi. Oke, ini kondisi ya. If else if kondisi, kalau misalnya kondisinya benar, maka akan dijalankan. Tapi apabila kondisinya adalah salah, maka akan turun ke bawah. Oke. Nah, berarti kondisi ini nanti akan dijalankan, ya. Kenapa kalau kondisinya ini dijalankan? Lihat yang di atas. Di atas dua-duanya salah. Nah, di else ini artinya adalah selain kondisi yang ada di atas, maka ditampilkan. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Contohnya, misal seperti ini. If 75 lebih dari 80. Benar atau salah? True or false, ya? Salah. Ini kondisi yang salah, jadi ini akan langsung dilewat. Akan langsung turun ke sini. Else if 75 lebih dari 60. Bener nggak? Ya, betul ya. Jadi nanti kondisi ini yang akan langsung dijalankan dan program langsung selesai. Tuh, kenapa seperti itu? Ingat ya, setiap baris perintahnya ataupun kondisinya benar, walaupun dia ada di tengah-tengah baris program, ya ini kan di tengah-tengah nih. Atasnya dia ada di sini di bawahnya ada. Jika kondisinya tepat, maka yang barisan di bawahnya tidak akan dijalankan. Ya, tapi kalau misalnya kondisinya ini salah juga, misalnya anggap aja kita ini salah. Kita anggap ini salah. Maka nanti dia akan turun lagi. Akan turun ke sini. Kondisinya misalnya nih, kalau emang salah juga, dia akan turun ke else. Nah, nanti yang akan ditampilkan adalah yang ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau misalnya di atasnya kondisinya sudah benar, nanti kita akan program akan menampilkan kondisi yang benar walaupun dia ada di tengah-tengah. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, ini ada switch case nih. Ya. Ini tuh sangat berbeda dari kondisi else if ya, atau kita nyebutnya if aja ya. Jadi kondisi di switch case ini beda sama if. Jadi switch adalah konsep percabangan yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan sejumlah kemungkinan, ya. Jadi kita punya beberapa kemungkinan yang nanti yang memang akan terjadi. Jadi nggak kayak if, ya bisa menggunakan operator aritmatika, operator relasi dan juga operator logika. Nah, jadi kalau misalnya ini kita harus punya kondisi konstan, ataupun misalnya misalnya kondisi konstannya ataupun kalau misalnya nilainya 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, namun pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan percabangan if elf ya. Jadi fungsinya bisa sama. Oke, nanti akan kita lihat samanya di mana ya. Oke.
Nah, cara penulisan seperti ini. Switch, kita menuliskan nanti perintah switch, kemudian kondisi misalnya. Ataupun nanti ini bukan kondisi ya, tapi variabel. Variabelnya misalnya A gitu ya. Nanti A ini misal isinya apa? Isinya 1, Pak. Oke. Jadi nanti konstan ini adalah 1. Ini konstan 2, misalnya seperti itu ya. Jadi case-nya apabila kondisi ini nilainya 1 gitu ya. Nanti jalanin perintahnya. Lalu break. Nah, break ini sama seperti kondisi if gitu ya. Jadi setelah baris ini kondisinya ini benar, maka ini perintahnya akan langsung dihentikan. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya breaknya nggak ada, ini akan jalan terus ke bawah, ya. Jadi makanya kita setiap ini kita akan memberikan break. Nah, kemudian kalau misalnya kondisinya salah, gitu ya, konstannya nggak betul, gitu ya. Nah, kalau konstannya nggak betul, nanti akan turun lagi ke bawah, ya. Akan turun ke bawah, apakah ini 2? Oh iya, benar 2, gitu ya. Maka jalankan perintahnya. Tapi kalau salah juga, kita akan turun ke default. Sama seperti else yang ada di if tadi ya. Jadi selain kondisi yang di atas, akan tampilkan perintah default. Sampai sini paham ya? Oke, contohnya seperti ini. Nah, in pilihan sama dengan 2. Nah, jadi kita buat deklarasi dulu bahwa kita punya variabel yang namanya pilihan bertipe data integer ya. Ingat ya integer ya apa ya? Integer itu adalah tipe data yang isinya bilangan bulat, negatif atau positif. Yang ini isinya adalah 2. Oke ya. Kemudian kita jalankan nih percabangannya. Kita tulis switch pilihan, kayak nama variabelnya ya. Oke, kemudian nanti ada case-nya. Case 1. Pilihan. Isi dari pilihan ini apakah ada 1? Betul nggak? Salah. Isi pilihan ini bukan 1, tapi 2. Ingat-ingat ya. Lanjut. Case 2. Betul nggak? Apakah pilihan ini isinya adalah 2? Ternyata betul. Maka nanti kita akan menjalankan perintah ini. Perintahnya ini untuk apa nih? Perintahnya untuk menampilkan tulisan Anda memilih pemrograman C++. Break ini nggak akan dijalankan. Ya, berhenti di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya menggunakan switch case, kita hanya menyesuaikan dengan isi dari variabelnya. Misalnya ada kita milih 1 sampai 10 gitu ya. Jadi kemungkinan case-nya kalian buatnya harus ada 10. Lihat deh, ini kita baru punya 1. Baru punya 3. 1, 2, 3. Ya, jadi kalau misalnya kalian memilihnya punya kemungkinan ada 10 kemungkinan, ya berarti kalian harus buatnya 10. Ya, case-nya. Seperti itu. Oke. Ini adalah contohnya. Oke. Sampai sini saya akan coba untuk praktekkan sedikit ya teman-teman ya. Mulai dari if else dan juga if else. Oke. Jadi 2. Silahkan teman-teman diperhatikan. Kita akan coba praktekkan dari sini ya. Dan cuma if aja. Nah, nanti supaya kita lebih jelas, lebih tepat, lebih enak juga, kita akan buat studi kasus. Nah, anggap aja saya akan membuat sebuah penilaian. Nah, penilaian seperti ini. Nah, seperti ini. Saya akan membuat rentang nilai. Misalnya, saya akan memberikan nilai E pada siswa yang nilainya 0 sampai 59. Nah, saya akan memberikan nilai D untuk siswa yang nilainya 60 sampai 69. Ya, seterusnya sampai nilainya A. Yang mentoknya di 100. Paling kecilnya adalah 0. Oke ya, ini studi kasus sederhana. Nah, kita akan buat sepelan mungkin ya, sesederhana mungkin. Oke, kita lanjut ya. Saya buka
def C++ nya. Oke, kita buat file baru, kita save. Misalnya tes ataupun ini pertemuan berapa nih? Pertemuan 6 ya. Oke, seperti biasa kita buat dulu template-nya. Oke, sudah selesai. Oke. Sekarang kita perhatikan lagi dari contohnya. Ingat ya, kita akan buat nilai yang terbesar dulu saja biar enak deh, biar enak lihat ya. Jadi kalau nilai terbesar adalah rentang 90 sampai 100 dengan grade-nya yang akan kita tampilkan nilainya adalah A. Oke, sampai sini dulu ya. Kita akan coba menggunakan if. Tapi sebelum itu kita akan membuat sebuah variabel dulu ya. Misalnya kita punya variabel nilai dengan tipe datanya integer. Nilainya akan saya isikan misalnya adalah rentang dari 90 sampai 100. Ya, apa tuh kira-kira? Berarti dari 91 sampai 100 ya. Oke, saya akan tulis seperti ini. Misalnya 92 gitu dulu aja ya. Oke. Kita akan buat percobaan sederhana. Misalnya seperti ini. If ya. Misalnya nilai sama dengan, nah jadi kemungkinan sama dengannya dua kali ya, operator relasi. If nilainya sama dengan 90 gitu ya. Nah, kurung berawal kita akan tampilkan cout. Misalnya nilainya adalah A gitu ya. Oh ya sorry, maaf, ini bukan sama dengan, tapi nilainya harus lebih dari 90 ya, betul ya. Ingat, nilainya di antara 90 sampai 100. Perhatikan 90 itu harus lebih besar ya, harus lebih besar. Oke, seperti ini ya. Kita akan coba. Ingat ya, nilai kita adalah 92. Nah, di percabangannya apakah nilai ini isinya lebih dari 90? Nah, jika misalnya benar, maka akan ditampilkan. Kita akan coba jalankan ya. Nah, betul ya, nilainya adalah A, berarti kondisinya ataupun perintahnya dijalankan. Nah, sekarang seperti ini, kita akan coba ganti. Misalnya nilainya adalah 80 misalnya, kan nggak termasuk kriteria ya. Oke, nggak masuk kriteria. Kita akan coba jalankan. Ya, kosong. Kenapa kosong, Pak? Ingat, karena 80 itu nggak termasuk ke dalam kriteria peraturan yang kita buat. Lihat deh, nilainya lebih dari 80. Kita belum ngatur tuh nilai yang kurang dari 80. Tapi sebelum itu, kita coba seperti ini. Misalnya, kita buang dulu ya, yang kurang dari 80. Kita akan coba misalnya lebih dari 90 dulu. Kita tadi nilai maksimalnya berapa? Nilai maksimalnya adalah 100. Tapi, jika saya tuliskan seperti ini, nilainya saya punya 101 gitu ya. Kan nggak lucu kalau kita punya nilai 101. Kita coba ya. Ya, nilainya masih A. Loh, kenapa tampil seperti ini? Ingat ya, program nggak akan ngerti kalau misalnya ini adalah aturan kita. Tapi yang program pikirkan adalah intinya yang penting nilainya lebih dari 90. Mau itu 101, 200, 300, ataupun 1000, program nggak peduli. Yang penting lebih besar dari 90. Nah, ini harus kita antisipasi. Berarti kita harus punya nilai batas. Ya, bagaimana caranya? Nah, jadi kita harus punya kondisi. Kondisinya harus ada dua. Kondisi yang pertama yaitu adalah nilainya lebih dari
90. Kondisi yang kedua, nilainya harus lebih kecil dari 100. Ya, sampai sini paham ya? Bagaimana cara membuatnya? Kita bisa menggunakan operator logika. Gini ya. Nah, cara menuliskannya gimana? Oke, seperti ini. N gitu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan, silahkan perhatikan dulu. Oke, silahkan perhatikan teman-teman. Ingat ya, kondisi N itu, operator logika N itu, yang mengharuskan semua kondisinya bernilai benar. Kalau misalnya nggak ada salah satu yang nggak benar gimana? Maka semuanya akan dianggap salah. Paham ya? Oke. Jadi misalnya seperti ini, saya punya nilai 101. Tapi kondisinya saya udah punya 2. Ya, coba saya cek. Ingat ya, kita coba dulu kalau misalnya 101, benar ya, lebih besar dari 90. Nah, tapi di kondisi yang kedua, ternyata nilai itu nggak kurang dari 100. Jadi kan salah ya, jadi yang benar cuma ini. Nah, tapi karena kondisinya N, yang mengharuskan dua-duanya benar, maka nanti hasilnya adalah salah ya. Coba kita jalankan. Nah, nggak tampil apa-apa ya. Nah, itu juga adalah salah satu ini ya, fungsi dari operator logika. Nah, sekarang kita ubah nilainya adalah 100 gitu ya. Nah, harusnya bisa. Sekarang kita coba cek. Nah, masih kosong. Ada yang tahu kenapa? Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Di kondisi yang pertama, ini sudah betul. Di kondisi yang kedua, coba lihat. Intinya, nilainya kurang dari 100. Nah, apakah 100 itu kurang dari 100? Enggak, ya. Jadi, kalau kita mau menjalankannya benar, kita harus nulisnya 99 gitu ya. Seperti ini. Coba kita jalankan. Nah, bisa ya. Kalau 99 itu kurang dari 100. Tapi saya pengennya nilainya harus bisa 100. Supaya nanti tampilnya A. Gimana caranya? Nah, menggunakan obat relasi yang namanya adalah kurang dari sama dengan seperti ini. Ya. Nah, kita bisa buat seperti ini. Mungkin teman-teman sudah paham ya. Ini nggak akan saya jelaskan lagi. Nah, kalau misalnya saya tuliskan seperti ini benar ya. Jadi kondisinya nilainya adalah kurang dari atau sama dengan 100. Berarti sudah masuk. Ya, coba kita lihat. Nah, masuk ya. Seperti itu. Oke, ini adalah yang pertama. Tapi setelah kondisi ini masih if sederhana ya. Saya kalau mau pun nilainya, ada salah satu siswa yang nilainya adalah 80 gitu ya, nilainya 80. Sekarang kita coba jalankan. Nah, ini masih belum bisa digunakan kalau misalnya ada siswa yang nilainya 80. Nah, sekarang cara ngubahnya gimana ya? Kita harus punya nilai dasar atau nilai default, ataupun kita bisa menggunakan percabangan yang kedua, yaitu adalah if else. Nah, jika kondisinya selain yang di atas, maka akan ditampilkan sesuatu. Habis ini paham ya? Oke, kita akan ikuti alur dulu. Berarti saya udah punya if nih. Saya akan tambahkan satu lagi, namanya else. Else ini nggak perlu kondisi. Intinya, else ini adalah kondisinya selain yang ada di atas. Ya. Nah, selain itu, maka akan saya tampilkan seperti ini. Kalau misalnya selain itu ya, nilainya adalah B gitu ya. Sementara ini seperti itu. Oke, kita jalankan. Oke, nilainya adalah B. Tapi, ini masih punya kekurangan. Kalau misalnya nilainya adalah 0 misalnya ya, kita jalankan. Nah, tampilnya B juga. Kenapa seperti ini? Nah, sesuai dengan yang saya jelaskan di awal bahwa
else ini akan berguna apabila kondisi yang di atasnya salah. Ya apapun itulah, intinya di atasnya salah, maka dia akan nampilkan ini. Sampai sini paham ya? Oke. Ini adalah fungsi dari else. Apapun itu yang diisi di sini akan tampilnya ini, ya. Apapun yang salah seperti itu. Nah, ini kita nggak bisa nih menggunakan else saja, tapi kita harus menggunakan percabangan yang berikutnya, namanya adalah if, else, gitu ya. Nah, berarti kita punya dua kondisi. Nah, kita akan abaikan yang else gitu ya. Kita hapus. Else-nya akan kita buat belakangan. Jadi kita akan membuat namanya else if. Nah, else if, jika kondisinya selain yang di atas, selain ini, dan ada kondisi lagi, misalnya nilainya gitu ya. Jadi kita lihat aturannya. Nah, untuk mendapatkan nilai B, nilainya harus di antara 80 sampai 89. Ya. Oke, sekarang kita terapkan ya ke dalam aplikasi kita. If nilainya adalah lebih dari 80 gitu ya, dan ada kondisi yang kedua, nilainya harus kurang dari sama dengan 89. Ini ya, coba kita perhatikan lagi. Nah, jadi seperti ini, nilainya lebih besar dari 80 gitu ya, lebih besar dari 80, tapi harus lebih kecil sama dengan 89 gitu ya. Jadi kalau lebih kecil dari 80 ini nggak bisa. Nah, tapi intinya cuma sampai segini rentangnya. Oke, sampai sini paham ya? Sekarang setelah itu kita punya kondisi lagi. Nah, di bawah kondisinya. Nah, ini ya, kasih kurung berawal seperti ini. Nah, nanti akan muncul otomatis. Jika kondisinya adalah ini gitu ya, saya akan menampilkan code, misalnya nilai adalah B. Gini ya. Oke. Kita jalankan. Misalnya nilai saya 80 gitu ya. Oke. Kita jalankan. Oke. Nggak bisa. Kenapa? Ayo. Coba dipikirkan teman-teman. Kira-kira apa yang salah? Harusnya 80 muncul ya. Tapi nggak muncul. Kenapa? Ingat-ingat lagi. Bahwa kondisi yang ini, kondisi yang pertama gitu ya, dari yang kedua ini, mengharuskan nilainya lebih besar dari 80. Nah, ini kita nggak pengen kayak gitu. Kita pengennya 80 juga termasuk ke dalam nilainya adalah B, sesuai dengan aturan yang kita buat tadi. Jadi caranya gimana? Nah, operator relasinya kita ubah menjadi lebih besar sama dengan, ya. Di sini paham ya? Oke, kita coba lagi ya. Nilai saya masih 80. Kita lihat. Nah, udah bisa. Nilainya B. Gitu ya. Nah, tapi kita lihat yang di atas. Nilai 90-nya masih menggunakan operator relasi yang biasa. Nah, sekarang kita tambahkan biar nanti sama-sama fix. Ya, lebih besar sama dengan 90 ya. Kalau kita nilainya 90, kita jalankan. Oke, betul ya? Oke. Kita sudah menerapkan dua kondisi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi kondisinya. Nah, selain saya punya nilai yang B, saya punya nilai yang C. Ya, jadi nilainya adalah di antara 70 sampai 79. Ya, ini hampir sama yang B. Jadi gampang banget ya. Kita coba lagi. Kita buat else if lagi. Nah, kondisinya banyak ya, jadi punya beberapa kondisi. Ini kita buat 5 kondisi sesuai dengan contohnya ya. Else if gini ya penulisannya. Nilai lebih besar sama dengan berapa tadi? 70. Betul ya? Kita lihat lagi biar yakin ya. 70 ya. 70 sampai 79. Dan kondisi yang keduanya adalah nilainya kurang dari sama dengan 79. Kondisinya nanti akan menampilkan nilai adalah C.
Sampai sini paham ya? Titik koma. Berarti nilainya 70 dan 79, misalnya ada siswa yang nilainya 75 gitu ya. Nah, sekarang kita jalankan lagi. Oke, nilainya adalah C ya, sesuai dengan keinginan kita. Lanjut, kondisi selanjutnya. Nah, saya pengen juga punya nilai D yang rentangnya adalah dari 60 sampai 69. Nah, sampai sini paham ya? Kita coba lagi. Nah, kita punya kondisi baru, else if, terus nilainya lebih besar sama dengan 60 dan nilainya kurang dari sama dengan 69 gitu ya. Oke, kita tampilkan lagi. Nah, di kondisi ini berarti nilainya adalah D begitu ya. Nah, berarti nilai kondisi A misalnya. Nah, kondisi dia ada 60 dan 69 misalnya. Kita punya nilainya 67 misalnya. Nah, kita coba jalankan. Nah, nanti kalau nilainya 67 berarti adalah D seperti itu. Oke. Kondisi selanjutnya kita lihat. Nah, kondisi selanjutnya adalah nilainya 0 sampai 59 ya. 0 sampai 59 ya, nanti grade-nya adalah E. Nah, kita coba lagi ya. Berarti kita punya kondisi lagi, else if gitu ya. Nilainya lebih besar sama dengan 50, betul ya? Oh, 0, maaf ya, 0 gitu. Dan nilainya lebih besar sama dengan 59. Gitu ya. Nanti tampilnya adalah nilainya adalah E gitu teman-teman ya. Oke, sampai sini program kita sudah selesai. Coba kita jalankan, misalnya nilai saya adalah 40 gitu ya. Nah, kita punya siswa yang nilainya 40 misalnya. Kita coba jalankan. Nah, oh iya, kenapa? Ada yang salah. Oh iya, salah. Ininya harusnya kurang dari. Nah, oke. Kita coba lagi. Oke, masuk ya, nilainya adalah E. Nah, sekarang ini sudah selesai, tapi masih ada kekurangan. Coba kira-kira apa? Nah, kekurangannya adalah misalnya saya masukin nilai 101 atau lebih dari 100 gitu ya. Dan kekurangan yang lain adalah misalnya kita masukinnya kurang dari 0, misalnya berapa? Minus 1, minus 20 gitu ya. Itu masih belum bisa teratasi. Coba sekarang kita coba. Kita punya nilai, ada yang nilainya 130 misalnya. Ini nge-cheat ya. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya ada nilai 130, muncul seperti ini, kosong, yang salah. Ataupun kalau misalnya nanti ada yang inputin seperti ini, minus 2 misalnya gitu ya. Kita coba jalankan. Nah, kosong juga. Jadi program kita seakan-akan nggak kepake. Makanya kita harus menggunakan apa nih? Selain kondisi yang ada di sini, namanya adalah else, ya, kondisi yang paling terakhir. Nah, selain kondisi yang di atas gitu ya, ataupun selain kondisi yang di atas yang bernilai true, nah ini yang salahnya nih misalnya. Yang salahnya kita akan menampilkan seperti ini. Nilainya lebih besar dari 100 atau lebih kecil dari 0 gitu ya. Jadi udah jelas nih perintahnya ataupun notifikasinya gitu ya. Nah, kita coba jalankan, nilai saya masih minus 2 gitu ya. Jalankan, nanti munculnya seperti ini. Nilainya lebih besar dari 100 ataupun lebih kecil dari 0 gitu ya, nggak apa-apa. Kita buat kondisi seperti ini. Jadi bisa multifungsi. Kalau misalnya nilainya 120 gitu ya. Kita
Kita coba lagi. Oke, sama ya, nilainya lebih besar dari 100 atau lebih kecil dari 0 gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya saya punya nilai misalnya 78 gitu. Ini ya. Nah, kita tinggal ubah-ubah aja nih kalau punya variabel enak ya. Kita coba lagi. Run. Nah, nilai saya adalah C. Sampai sini sudah selesai ya. Oke. Ini adalah program sederhana yang nanti kan kita buat. Dan jangan lupa nanti ini dicatat. Silahkan videonya di pause saja. Nanti ini dicatat untuk contoh percabangan ya. Silahkan di pause. Oke. Setelah itu saya punya tugas buat teman-teman. Tugas sederhana gitu ya. Kita membuat percabangan sederhana juga. Terserah lah kalian mau percabangan seperti apa, apapun itunya, silahkan contohnya banyak di internet ya. Nanti itu pun nanti akan menjadi absen juga untuk pertemuan hari ini gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti saya minta dijelaskan juga gitu ya, dijelaskan dengan tulisan, jadi nggak usah bingung lah ya. Jadi apa yang kalian buat silahkan jelaskan, yang penting apa yang kalian kerjakan itu sesuai dengan perintah yang saya buat. Jadi perintahnya ini tugasnya ya, jadi supaya nanti kalian paham. Misalnya buatlah percabangan sederhana gitu ya. Nanti menggunakan yang if else gini ya. Jadi nanti bagusnya seperti ini nanti hasilnya. Temanya bebas, terserah kalian. Kayak terserah kalian. Ataupun nanti misalnya kalian ngebuat satuan meter misalnya. Jadi kalau nilainya lebih dari 1000, maka nanti masuknya 1 meter gitu contohnya ya. Nah, atau nanti saya coba cari dulu nih biar kalian ada inspirasi ya. Misalnya contoh percabangan gitu ya, coba kita lihat. Nah, misalnya seperti ini ya, string kata gitu ya, boleh pakai angka, boleh kata juga nggak apa-apa. Misalnya masukkan kata gitu ya, halo. Nah, nanti kita masukkan nih cin ya, ingat-ingat. Nanti bakal dicek apakah kata ini adalah isi kata ini ya. Nanti kan kata yang dimasukkan masuk ke dalam variabel kata. Nanti kan cek apakah kata ini ada isinya adalah halo. Nah, kalau benar maka akan ditampilkan kata yang dimasukkan sesuai. Nah, selain itu, kata yang tidak masukkan tidak sesuai. Gitu ya teman-teman ya. Sampai sini paham ya. Silakan nanti contohnya ataupun apa ya, kalian bisa searching lah di Google ya, di internet. Nanti kalau kalian mudah ketemu contohnya gitu ya. Ataupun nanti kalau kalian membuat sendiri nggak apa-apa gitu. Tapi kalau emang masih belum bisa buat, silahkan cari di internet. Yang penting saya pengen apapun yang kalian cari di internet gitu ya, seperti ini contohnya, saya pengen konsepnya dijelaskan. Nah, konsepnya dijelaskan. Kalau misalnya ini ada contohnya nih, contoh konsepnya pertama gitu ya, kita punya uang 100.000, 10.000, ingin beli makanan gitu ya, makanannya hanya 2, yaitu pecel lele dan stik kentang. Jadi dijelaskan seperti ini kurang lebih ya. Nanti contohnya nggak apa-apa lah kalian kalau mau nyari di internet ya, yang penting penjelasannya jelas. Nah, nanti kalian kerjainnya di buku tulis gitu ya, ditulis, habis itu dijelaskan juga, ada tulisan kayak gini juga gitu ya, tapi dengan bahasa kalian. Kemudian nanti seperti biasa gitu ya, bukti tugasnya akan diupload seperti absen yang kemarin-kemarin. Jadi gampang lah ya, seperti itu. Oke. Sampai sini paham ya? Oke. Saya tutup dulu. Terima kasih sudah
mendengarkan. Jadi saya rasa untuk pertemuan hari ini saya hanya akan menjelaskan tentang cara penulisannya sekaligus cara kerjanya dan dipraktikinya itu seperti apa sih. Seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.